Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, berjudul Dia Menjadi Imam Besar Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia Menjadi Imam Besar Kita, dikarenakan saya mengakui engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kabar baik bagi orang percaya sehubungan Dia menjadi imam besar kita adalah setelah selesai pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan pengadilan, itu menandakan bahwa setiap kasus dan nasib kekal dari setiap orang telah diputuskan dan segera akan disusul oleh kedatangan Kristus di awan-awan dengan kuasa dan penuh kemuliaan. Dalam upacara Ka'bah yang menjadi bayangan pengorbanan dan keimamatan Kristus, pemulihan tempat kudus adalah upacara terakhir yang dilaksanakan oleh imam besar dalam pelayanan tahunan. Itu adalah pekerjaan penutup penyucian atau hari Grafirat, yaitu pembersihan atau penghapusan dosa orang Israel. Hal itu menggambarkan atau melambangkan pekerjaan penutup dalam pelayanan imam besar kita di surga, dalam pembersihan atau penghapusan dosa-dosa umatnya yang dicatat dalam buku catatan surga. Upacara ini meliputi pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan pengadilan, dan segera disusul oleh kedatangan Kristus di awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Karena kalau ia datang, setiap kasus telah diputuskan. Kedua, kabar baik bagi orang percaya sehubungan Dia menjadi imam besar kita adalah pada hari pendamaian atau hari Grafirat yang sedang berlangsung sampai hari ini, menandakan penyucian bagi semua bangsa dengan menghapuskan dosa setiap orang percaya dari dalam bait suci surgawi akan segera berakhir. Dengan cara yang sama, lambang-lambang yang berhubungan dengan kedatangan kedua kali harus digenapi pada waktu yang ditentukan dalam lambang upacara Ka'bah. Di bawah tatanan Musa, penyucian Ka'bah atau hari Grafirat atau hari pendamaian dilakukan pada hari ke-10 bulan yang ke-7 penanggalan Yahudi. Pada waktu imam besar keluar dari dalam Ka'bah dan memberkati orang Israel setelah ia menandakan penyucian bagi semua bangsa itu, dan dengan demikian menghapuskan dosa mereka dari dalam Ka'bah. Jadi dipercayai bahwa Kristus, Imam Besar Agung kita, akan datang untuk menyucikan dunia ini oleh membinasakan dosa dan orang-orang berdosa, dan memberkati umat yang menantikannya dengan berkat kekekalan. Hari ke-10 dari bulan ke-7, hari besar penyucian, hari Grafirat, waktu penyucian Ka'bah, yang pada tahun 1844 jatuh pula tanggal 22 Oktober. Ketiga, kabar baik bagi orang percaya sehubungan Dia menjadi imam besar kita adalah kenaikan Yesus ke surga menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita atau Ia mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi, dan apa yang dilakukan dalam lambang dalam pelayanan tempat kudus duniawi dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Keempat, kabar baik bagi orang percaya sehubungan Dia menjadi imam besar kita hari ini adalah telah disampaikan lewat nubuatan Nabi Daniel, Nabi Maleaki, dan pernyataan Yesus sendiri dalam perumpamaan 10 anak darah di Matius 25, bahwa Dia adalah imam besar bagi kita di surga hari ini. Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik yang maha kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13. Dan kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya yang diramalkan oleh Maleaki adalah keterangan peristiwa yang sama. Dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan, sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak darah dalam Matius 25. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.